malamnya kalian semua? Kalian semua pasti selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik yang mengikuti ibadah online tetap semangat ya, walaupun mungkin kalian belum bisa mengikuti ibadah offline. Oke, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau memelihara kami selama seminggu ini. Tuhan, kami dan keluarga kami selalu dalam perlindungan-Mu, selalu dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau kembali bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Semua
On the mountaintop, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you loved me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you loved me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. I love you, Lord. Nah, tadi adik-adik sudah memuji, sudah menyembah Tuhan dengan semangat. Saatnya adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kembali Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bahagia Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Dan kami sekarang Tuhan mau dengar-dengaran Tuhan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah dengan mendengar firman Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu untuk teman-teman kami, keluarga kami, kepada siapapun Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lulu, sudah sore, mandi dulu, jangan nonton TV terus. Iya
Iya Mama, sebentar. Bener ya, nanti Mama datang. Gak harus mati TV ya. A few moments later. Lulu, dari tadi iya terus ya. Belum juga matiin TV. Nanti Mama yang matiin TV aja ya. Oh, iya deh Mama. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang pernah melakukan seperti Lulu tadi? Disuruh Mama untuk mandi tapi menunda-nunda terus, tidak dilakukan. Ayo, tidak boleh ya seperti itu ya. Nah, manusia seringkali seperti itu, hanya janji aja. Iya tapi nggak ditepati. Tetapi beda dengan janjinya Tuhan ya. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Nah, Kalisa mau flashback nih. Kalisa mau review firman Tuhan yang minggu-minggu lalu. Masih inget nggak cerita Nabi Elia? Di mana Nabi Elia dia hendak dibunuh oleh Raja Ahab dan ratunya yaitu Isabel. Ya, masih ingat ya? Di mana ratu dan raja itu adalah raja dan ratu yang tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, ketika itu Nabi Elia merasa kesal, merasa sedih ya. Tetapi Tuhan pernah berjanji kepada Nabi Elia. Janji apa ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19 ayat 16 sampai 18. Di situ tertulis apa janji Tuhan kepada Nabi Elia. Yuk kita sama baca ya. Dia bilang, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah, yang ke-16 ya, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meloha harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku, Tuhan ya, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ini janji Tuhan kepada Nabi Elia. Ya. Nah, janji Tuhan ini tidak langsung ditepati, tetapi terjadi setelah beberapa tahun, ya. Karena waktunya Tuhan bukan kita yang tentuin ya, tapi waktu Tuhan yang punya rencana. Nah, jadi janji Tuhan kepada Elia ini ditepati nanti. Nah, tapi Kalisa mau cerita dulu nih. Siapa ya Yehu itu? Nah, hari ini Kalisa akan cerita tentang Yehu. Siapa itu Yehu? Mungkin adik-adik masih belum pernah dengar ya, atau mungkin pernah dengar tapi lupa. Ya, siapa dia Yehu? Nah, Kalisa cerita dulu. Nah, waktu itu Israel itu terbagi menjadi dua ya adik-adik. Oke, ada yang utara, ada yang selatan. Nah, di utara itu terdiri dari, adik-adik masih ingat gak? Suku Israel berapa orang? Suku Israel ada 12 suku ya. Jadi Israel ya, kerajaan Israel itu dibagi menjadi dua ya adik-adik. Menjadi berapa? Menjadi dua ya, ada Israel utara dan ada Israel selatan. Nah, Israel yang utara itu ada 10 suku adik-adik. Nah, kalau yang di selatan itu ada 2 suku. Nah, karena yang di atas ada 10 disebutnya kerajaan Israel, dan yang di bawahnya yang 2 selatan itu ya adalah kerajaan Yehuda adik-adik. Nah,
Raja Ahab dan Ratu Isabel itu adalah raja dari kerajaan utara. Raja-raja yang ada di bagian utara semuanya tidak taat sama Tuhan. Ya, dia tidak menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah Baal. Dan Tuhan tidak suka. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Nabi Elisa untuk mengurapi seorang menjadi raja Israel. Ya, siapa dia? Yaitu Yehu. Nah, siapa Yehu ya? Ketika itu Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa untuk menyuruh seorang nabi, ya, rombongan nabi untuk mengurapi Yehu. Yehu itu adalah seorang panglima. Kalian tahu ya, panglima ya, seorang tentara ya. Ketika itu nabi tersebut datang ke tempatnya Yehu. Ketika itu Yehu sedang berkumpul dengan teman-teman tentara dia gitu ya. Lalu nabi itu bertanya, siapa yang bernama Yehu? Lalu dia bilang, aku Yehu gitu ya. Nah, ketika itu nabi itu mengambil minyak dan mengurapi Yehu menjadi raja kerajaan Israel. Buat apa, Kak? Untuk supaya bangsa Israel yang di utara dia tidak lagi menyembah Baal, tetapi kembali menyembah Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan mau memakai Yehu, Bapak Yehu, untuk menghancurkan semua penyembahan berhala, adik-adik. Tuhan gak suka ngelihat bangsa Israel menyembah Tuhan yang lain. Oleh karena itu, Tuhan memakai Bapak Yehu sebagai raja untuk menghancurkan semua yang jahat, adik-adik. Karena Bapak Yehu adalah seorang yang taat kepada Tuhan, dia taat dan melakukan firman-Nya. Ya, dia menghancurkan semua penyembah berhala, bahkan dia juga menghabiskan, ya, maksudnya dia membunuh semua keturunan Raja Ahab, adik-adik. Ya, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti Baal, tetapi semuanya mengikuti Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang mau Tuhan pakai seperti Bapak Yehu tadi? Ya, melalui Bapak Yehu semua orang diselamatkan. Siapa? Pasti semua mau ya. Kaisa juga mau dipakai Tuhan untuk dapat menyelamatkan banyak orang. Ya, adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan memakai kita? Yang pertama harus seperti Bapak Yehu ya, taat. Ya, diperintahkan Tuhan taat. Ya, mengikuti perintahnya dengan taat, enggak nanti-nanti. Oke. Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa setiap hari. Ya, rajin membaca kitab suci. Ya, dan juga adik-adik juga jangan pernah melewatkan ibadah sekolah minggu. Karena dengan belajar sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, menjadi anak yang baik, suka menolong orang. Ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Pasti adik-adik semua mau ya. Kaliso juga mau. Oke. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Ingat ya, kita mau dipakai Tuhan seperti Yehu, seperti Bapak Yehu yang diurapi menjadi Raja Israel untuk membasmi, untuk menghancurkan penyembah berhala. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan,
kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, firman hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat, untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang rajin berdoa, mengikuti sekolah minggu. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, seperti Bapak Yehu yang Engkau pakai untuk menghancurkan berhala Tuhan. Begitu pula kami Tuhan, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan di mana kami ditempatkan. Di rumah kami, di keluarga kami, di sekolah kami, bahkan di sekitar rumah kami dan gereja kami. Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya janji-Mu tidak pernah Engkau tidak tepati. Janji-Mu selalu Engkau tepati Tuhan. Walaupun mungkin waktunya tidak kami tahu, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menggenapi janji-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu taat, beribadah, selalu setia mengikuti-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Bye.